Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang berbahagia, Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk hadir di hari ini. Apapun kondisi kita, mari kita tetap dalam kondisi Alhamdulillah. Kita ingat kepada Allah, kita dalam kondisi zikrullah. Mari kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah dan meninggalkan berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-197, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Inilah Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang diantaranya Allah menegaskan bahwasanya haji itu adalah bulan-bulannya telah ditentukan. Dan kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, sesungguhnya ashhur al-hajju asyhurum ma'lumat, bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan kita saat ini berada di bulan haji. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bulan Ramadan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan ayat sebelumnya yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, Quran surat Al-Baqarah 197 diantaranya Allah menegaskan tentang bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Quran surat Al-Baqarah 185 Allah menyebut bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahkan setelahnya Allah menyatakan siapa yang hadir menyaksikan berada di bulan Ramadan, maka wajib bagi dirinya
orang yang beriman, orang-orang muslim dan muslimah untuk menunaikan ibadah puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, ada hal yang menarik di ayat ini, yaitu di ayat yang ke-197 dan ayat yang ke-183 surat Al-Baqarah. Kedua ayat tersebut Allah menyatakan tentang takwa. Di akhir ayat Quran surat Al-Baqarah 197 Allah menyatakan wattaquni ya ulil albab. Ada perintah dari Allah kepada kita semuanya. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian semuanya kepadaku, kepada Allah. Wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Di akhir ayat surat Al-Baqarah 183 Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Jadi sebuah tujuan dari puasa di bulan Ramadan adalah nilai ketakwaan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam kehidupan ini. Jadi sesungguhnya bekal takwa adalah bekal kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun. Bahkan dengan menggunakan fi'il mudhari' yang ditujukan kepada umat, kepada kita semuanya. Yaitu fi'il mudhari', yaitu ada kalimat waw la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan adalah untuk kalian semuanya. Kalian semuanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Untuk kita semuanya. Sebuah kebersamaan dalam ketakwaan. Ketakwaan hadir dalam sebuah kebersamaan. Dan juga di ayat yang ke-187 surat Al-Baqarah masih rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan, lebih khusus tentang puasa, saum di bulan Ramadan. Kembali Allah menyatakan la'allahum yattaqun, yaitu agar mereka selalu melaksanakan nilai-nilai ketakwaan. Kemudian di ayat yang ke-197 surat Al-Baqarah ada sebuah perintah tentang takwa. Wattaquni ya ulil albab. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudara sekalian, kalimat takwa sesungguhnya kalimat dalam Al-Quran. Istilah takwa adalah istilah dalam Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk selalu menghadirkan kalimat takwa dalam kehidupan kita. Mari Bapak dan Ibu Saudara dan sekalian, ya, kita mencoba untuk memahami, mencoba untuk melaksanakan makna daripada takwa yang diantaranya sebagaimana dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, di antara makna takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Di antara makna takwa yang sangat penting adalah sebuah kondisi dalam kehidupan kita yang selalu takut kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara sekalian, ketika kita hadirkan al-khawf minal jalil, rasa takut kita kepada Allah, maka hidup ini dalam kondisi hati-hati, selalu dalam kondisi hati-hati. Ketika saya ingin mengatakan sesuatu, maka saya akan hati-hati sebelum mengatakan hal tersebut. Ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya juga demikian. Sebelum melakukan, saya akan selalu dalam kondisi siap, muhasabah, apa yang akan saya lakukan, apakah nanti akan ada nilai maksiat, maka saya berhati-hati. Bapak Ibu, insya Allah ketika hadir dalam kehidupan kita, ada rasa takut kita kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah, kita takut. Meskipun hal tersebut dosa adalah dosa kecil, maka hal ini akan menghadirkan suasana kita dalam kondisi dalam pengawasan Allah, muraqabatullah.
Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari dua sahabat, yaitu dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bapak, Ibu, saudari yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan sebuah wasiat, yaitu ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini artinya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sesungguhnya bekal takwa itu harus hadir dalam kondisi apapun kita. Dalam kondisi sendirian, dalam kondisi bersama keluarga, bersama masyarakat, dalam tempat kerja kita. Bahkan di waktu pagi, siang, malam, atau juga di waktu malam, tetap saja kita diperintahkan untuk bertakwa sebagaimana hadis ini. Sebuah wasiat dari Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Termasuk kondisi kita saat ini sudah barang tentu penting bagi kita ya, selalu pasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, terus kita berikhtiar, terus memohon kepada Allah. Sebagaimana sebuah hadis, saat salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah untuk diajari sebuah doa. Maka Rasulullah mengajarinya, berdoalah dengan doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allah mengajarinya sebuah doa, yaitu, ya Allah, aku memohon kepadamu sebuah kondisi dalam fisik dan juga dalam hati, kondisi sehat wal afiat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Bahkan kondisi sehat wal afiyah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi penting bagi kita saat ini, teruslah kita dalam kondisi zikrullah. Dan sejatinya zikrullah, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat istighfar, itulah kalimat penduduk surga. Jadi nanti para penduduk surga itu, mereka selalu dalam kondisi zikrullah. Selalu mereka bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Maka di dunia ini, mari kita juga dalam kondisi zikrullah. Dan sudah barang tentu kita bertawakal dengan ikhtiar untuk sehat walafiat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, ittaqillah haitsuma kunta. Demikian pesan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu tentang takwa. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
ketika menafsirkan sebuah ayat ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ittaqullah haqqa tuqatih, yang artinya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah sebagaimana sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Hakim, Abdullah bin Mas'ud menyatakan terkait dengan takwa dalam Al-Quran surat Ali Imran 102 adalah ayyuta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa ayyushkar fala yukfar. Demikian tafsir dari Abdullah bin Mas'ud terkait dengan takwa dalam Al-Quran surat Ali Imran 102, yaitu ayyuta'a fala yu'sa, agar Allah itu ditaati perintahnya, tidak bermaksiat kepadanya. Wa yudhkar fala yunsa, agar Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Wa ayyushkar fala yukfar, dan agar Allah selalu disyukuri. Disyukuri nikmatnya, jangan sampai diingkari. Jangan sampai seorang itu mengatakan tidak ada karunia, tidak ada nikmat. Ini merupakan kufur nikmat, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, sungguh ketakwaan merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan ketakwaan kepada Allah adalah sebuah akhlak yang mulia. Jadi begitu makna takwa itu adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Jadi merupakan sebuah perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Jadi ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah faqala at-taqwa taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar faqala al-fam wal farj. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau menjawab takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah produktif dalam kebaikan. Dia sangat produktif dalam kebaikan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Walakinnal birra manittaqa. Jadi kebaikan itu hadir dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak benar ya ketika orang itu menyatakan dia bertakwa, tapi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat tidak produktif, kurang produktivitas dalam kebaikannya. Sebagaimana Allah nyatakan sesungguhnya indikator ketakwaan seseorang itu adalah sangat produktif dalam melaksanakan berbagai amal kebaikan. Bapak Ibu, dan saat Rasulullah ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-fam wal farj. Kemudian beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Jawaban beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Jadi kembali lagi ya, mari kita selalu berusaha ya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selain menjelaskan makna pokok daripada takwa al-khaufu minal jalil, rasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya Ali mengatakan takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Takwa itu adalah selalu berusaha untuk melaksanakan
nilai-nilai dalam Al-Quran. Maka saat Rasulullah SAW ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu selalu mengembalikan semua urusan, semua perkara, apakah yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, kepada Al-Quran. Yakinlah Bapak, Ibu, Saudara dan saudari yang berbahagia, ketika apa yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Al-Quran untuk bermuhasabah, mengevaluasi. Ketika itu memang tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan itu perintah Al-Quran, kita laksanakan lagi, kita jaga, kita istiqomah. Bahkan sebelum kita ingin melakukan sebuah amal, kita kembali kepada Al-Quran, agar amal yang kita lakukan benar-benar tidak menyalahi Al-Quran. Sudah barang tentu mari kita juga buka kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang makna, tentang tafsir, tentang terjemahan dari Al-Quran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan benar. Al-amal bin tanzil. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah cerminan juga dari Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah menyatakan bahwasanya generasi terbaik adalah generasiku bersama sahabat-sahabatku. Itulah periode yang terbaik. Khairul quruni qarni. Siapakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah secara fisik. Mereka menyatakan keimanan, mereka menyatakan keimanan. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Siapapun, apakah laki-laki atau perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah secara fisik, mereka menyatakan keimanan. Kemudian mereka mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mereka lah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Penting bagi kita Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, kita ini adalah manusia biasa, tidak maksum, tentu banyak salah, tentu banyak dosa yang kita lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan tersebut harus segera ditebus dengan perbuatan baik, dengan cara bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada mereka yang kita berbuat salah kepadanya. Hal ini disebabkan orang-orang yang tidak mau bertaubat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang zalim. Ya Allah, mari kita hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya taubat kita ini manusia biasa. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Kemudian pesan yang berikutnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berakhlak yang mulia. Jadi sesungguhnya saat Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, jadi kebaikan yang kita lakukan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kebaikan yang dilakukan itu bagian dari makna takwa. Jadi contoh ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah dosa, maka segeralah kita beristighfar. Minta maaf kepada Allah. Kalau itu terkait dengan saudara kita, kita minta maaf kepada saudara kita. Kalau itu hak saudara kita, kita kembalikan hak tersebut. Berikutnya adalah kita bertaubat. Kita bertaubat, artinya kita berjanji untuk tidak melakukannya. Kita menyesal untuk tidak melakukan dosa atau kesalahan tersebut. Dan berikutnya adalah kita banyak melakukan kebaikan. Umum ini Bapak Ibu sekalian apakah dari tutur kata kita, ataukah dari amal perbuatan kita, atau bahkan dari
Harta yang kita miliki sebagian kita infakkan, itu bagian daripada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, yang ketiga yang itu pesan Rasulullah adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara khusus untuk menunjukkan pentingnya akhlak. Selain itu agar kita benar-benar memperhatikan masalah akhlak. Masalah kita bersama siapapun. Dan bahkan kita juga bersama Allah itu ada akhlaknya. Contoh ketika kita berdoa, ya. Jangan langsung minta kepada Allah tentang sebuah masalah. Pujilah Allah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Fatihah kita diajarkan tentang sebuah doa, dan sebelum ulama mengatakan bahwa doa terbaik itu suratul Fatihah. Setelah kita membaca Bismillah, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Itulah kamalul mahabbah. Sesungguhnya puncak, ya, mutlaknya sebuah cinta itu milik Allah. Apa yang kita baca berikutnya setelah Alhamdulillah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah kamalul roja. Sesungguhnya yang memberi itu hanya Allah. Yang memberi itu hanya Allah. Yang memberikan kasih sayang itu hanya Allah. Malik yaumiddin, kamalul khauf. Sesungguhnya rasa takut yang mutlak itu adalah milik Allah. Kita hanya boleh takut kepada Allah. Itulah takut yang sifatnya mutlak. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Maka berikutnya kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, jadi pentingnya akhlak, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya akhlak itu juga sebuah makna daripada takwa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berbahagia, mari terus kita memohon kepada Allah agar amal yang telah kita lakukan, apakah sebelum bulan Ramadan, di waktu bulan Ramadan, dan mungkin setelah bulan Ramadan, yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan semoga yang kita rencanakan dimudahkan oleh Allah. Ketika itu sebuah kebaikan, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan. La haula wala quwata illa billah. Sebaliknya, ketika yang kita rencanakan itu adalah sebuah kesalahan, bahkan sebuah dosa, Allah mengingatkan kita sehingga kita tidak jadi melaksanakannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, demikian yang kita sampaikan. Semoga kita bersama keluarga kita bukan saja disatukan di dunia, tapi kelak disatukan di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.